mungkin belum ada yang kenal nih sama Project. Mungkin Project boleh perkenalan dulu kali ya, kesibukannya apa, terus di market udah berapa lama, dan segala macamnya. Silakan, Bro. Oke, terima kasih. Teman-teman, nama saya Project, ya lebih dikenalnya Project di pasar modal. Nama aslinya sih Hamzah, cuma di pasar modal lebih dikenal Project. Saya salah satu mentor di sahamologi, ya jadi aktivitas saya di sahamologi sebagai analis. Sahamologi itu kurang lebih, sahamologi itu lebih ke apps trading support system. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen trading ya bisa ke sahamologi gitu, nanti kita bantuin biar lebih mudah gitu. Oke, keren. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol soal market dan resolusi 2023 nih, aku pengen tanya dulu nih sama Project. Mungkin boleh di-share kayak saat ini kan setahu aku juga Project share soal saham dan market tuh di Instagram pribadi ya? Benar. Oke. Nah itu ada timnya kah? Atau emang Project sendiri? Atau gimana tuh? Oke, kalau di IG pribadi Project sih lebih ke sendiri sih, karena memang kan Project dari awal itu mengawali juga langsung belajar ke teknikal, karena sebenarnya sih background-nya saya akuntan, cuman akuntan gagal ya, makanya kalau belajar fundamental bosen ya, karena di kampus udah belajar itu, terus juga kayak gimana ya, kayak kurang seru aja, makanya Project lebih sukanya tuh di teknikal. Jadi ya makanya Project pengen share juga di IG pribadi Project, ternyata ya trading tuh simple loh gitu, bisa menggunakan metode-metode yang simple aja teman-teman tetap bisa cuan gitu. Oke, berarti Project ini emang fokusnya di technical analysis aja ya, atau ternyata fundamental juga, atau gimana nih? Kalau dibilang fokusnya sih bisa dibilang iya, cuman kalau dibilang menguasai sih cukup menguasai semua ya, baik fundamental dan teknikal. Cuman kalau fundamental karena basicnya Project itu males baca, males ngulik, jadi emang kurang diasah aja. Karena pada dasarnya sih Project itu di fundamental lebih sukanya growth investing, dalam artian Project cuma fokus di perusahaan yang cetak laba, terus dia labanya tumbuh, terus juga dia sanggup bayar utang, itu aja. Ya, karena kalau kita mau ngulik dalam-dalam, endingnya juga bisa cuan, bisa rugi gitu loh. Ngapain pusing-pusing? Project tinggal langsung eliminasi aja perusahaan-perusahaan yang rugi gitu kan, perusahaan-perusahaan yang nggak cetak growth, karena pada dasarnya kalau ada perusahaan dia laba terus cetak growth, itu sudah mewakili bahwa perusahaan tersebut terus berinovasi, terus kerja keras, terus begadang dan terus jalan gitu. Jadi ya makanya dia bisa terus cetak growth gitu. Makanya kalau dari fundamental, Project lebih ke hal-hal simple aja yang menurut Project sudah hampir 90% sudah menjawab lah fundamental seperti apa gitu. Oke, I see. Tapi kalau boleh tahu Project nih terjun di market tuh sejak kapan sih? Dari kuliah kah? Karena kuliahnya juga akuntansi ya? Atau mungkin dari ya gimana? Nah, kalau terjunnya sih mulainya di 2015. Karena memang dulu kan waktu itu kan sekolahnya akuntansi, dan kebetulan di kampus Project itu ada pojok bursa yang baru diresmiin gitu kan. Nah, dari situ tertarik nih, wah pojok bursa keren banget nih. Nah, terus juga mikir, oh mungkin ini salah satu hal yang bisa diaplikasikan dari akuntansi. Karena dulu mikirnya akuntansi itu paling mentok-mentok jadi akuntan gitu kan. Karena ya dulu mikirnya ya kerja apa ya, bingung deh, ya udah akuntan aja, karena buka koran tuh pasti dibutuhkan akuntan, jadi mikirnya simpel aja kayak gitu. Dan ternyata ya ada pasar modal yang akuntannya justru lebih kepake sebenarnya gitu. Oh alah, oke, I see. Nah kalau buat modalnya tuh berapa tuh bro? Dari awal-awal tuh? Nah, untuk modal sendiri sih di awal Project nggak pakai modal ya. Dalam artian di awal Project terjun di pasar modal tuh justru pakai virtual dulu gitu. Oh, I see. Bener, karena kan yang namanya mahasiswa kan kita duit pas-pasan ya. Terus juga ini kan instrumen investasi yang butuh modal. Nah kalau misalkan mau terjun dan mau nyoba-nyoba, kalau mau langsung pakai duit, bingung juga kan. Jadi Project mikirnya kalau misalkan mau minta sama orang tua tapi belum punya track record lah istilahnya kan, belum punya apa, nyoba-nyoba
nggak berani, makanya Project pakai virtual dulu ya sambil belajar tuh 3 bulan pertama virtual. Waktu itu kalau nggak salah pakai virtualnya kontan ya. Oke. Jadi pakai virtual trading di 3 bulan gitu belajar segala macem. Nah baru tuh di setelah 3 bulan baru minta modal dari orang tua. Kalau nggak salah waktu itu 10 juta gitu. Oke. Berarti kalau Project sendiri nih dalam perjalanannya di market tuh emang otodidak kah atau sempat ikut kelas juga, ada mentor dan segala macam atau gimana tuh, Bro? Nah, uniknya Project kan mikir gini ya, kalau zaman Project dulu tuh kelas tuh mahal-mahal banget mahal. Terus juga web edukasi itu nggak semasif sekarang. Kalau sekarang tuh masif banget, kalau dulu nggak terlalu masif. Nah, jadi triknya Project itu kebetulan memang ada mentor di pojok bursa itu, tapi di luar itu juga Project cari nih grup-grup di luar sana tuh yang expert. Nah, karena Project nggak bisa ikut kelas mereka, Project tuh triknya dulu ini. Kalau misalkan mereka kan biasanya hobi nongkrong ya, orang-orang investor tuh biasanya hobi nongkrong. Nah, Project tuh biasanya ikutan gitu loh, nebeng. Ya, jadi kayak misalkan ikutan nongkrong makan, ada yang dulu lunch ya, diajakin breakfast malah. Waktu itu breakfast Project dari Sentul dia ngajakin breakfastnya di Gading gitu. Wah, samperin deh, yang penting dapat ilmunya gitu. Cuman bedanya kalau di kelas kan kita bisa nanya struktur, tapi kalau sama mentor-mentor itu yang Project datengin waktu itu Project at least udah punya bahan, pas di obrolan tuh diselip-selipin dikit gitu loh. Jadi ya dari situ sih yang Project dapat gitu. Oke. Wah, keren banget ya perjalanannya ya. Nah, dari 2015 nih, terus sekarang udah 2023, udah kurang lebih 8 tahunan lah ya. Kalau boleh tahu nih, Project tertinggi per tahunnya berapa sih? Return tertinggi per tahunnya sih, sebenarnya gini ya, kalau masalah return sih Project nggak terlalu suka nge-share ya, karena pada dasarnya setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing gitu loh. Karena menurut Project sih yang butuh di share itu menurut Project lebih ke step-stepnya gimana prosesnya gitu loh. Karena kalau dibilang return tuh bisa dibilang hoki-hokian juga gitu. Bisa dibilang misalkan nih di 2020 ketikanya market lagi itu ya return bisa tinggi banget, bahkan bisa sampai 200%. Ya di 2017-an karena memang waktu itu ada sosok bandar yang baik banget ya, semua saham digoreng ya, itu bisa return 200 sampai 300%. Cuman kan balik lagi untuk ketemu itu kan journey-nya itu tuh yang menurut Project sih lebih harus dipahami ya, karena Project tuh nggak pengen orang tuh ikutan Project terjun pasar modal karena return, tapi karena tahu tuh pentingnya investasi itu apa gitu loh. Jadi jangan mikirin return, wah takutnya ya tadi ya kena investasi bodong, karena kan di investasi bodong semua orang bilang wah sebulan kasih return 10%, ujung-ujungnya gimana gitu. Jadi ya begitulah sih menurut Project sih. Oke, berarti memang kalau untuk return atau mungkin itu kan return, kalau rugi pernah nggak yang kayak wah boncos banget nih, gimana ya gitu. Mungkin di-share juga tuh Project kayak ketika kita lagi rugi-ruginya banget nih, kita harus gimana dan segala macamnya gitu. Nah benar. Kalau misalkan kalau rugi sih Project untungnya gini ya, karena Project itu teknikal. Kalau dibilang rugi sih Project biasanya ada batasan resiko. Jadi sebenarnya nggak pernah yang sampai rugi-rugi banget. Cuman balik lagi ya, untuk mengatasi rugi-rugi ini sebenarnya teman-teman bisa kasih level ya, dalam artian ketika teman-teman berinvestasi di saham yang fundamentalnya bagus, ketika rugi pun sebenarnya masih bisa diatasi gitu loh, dalam artian ya mungkin bisa jadi invest. Cuman balik lagi kalau misalkan investasi pakai pola trading mengabaikan yang namanya fundamental ya, mungkin teman-teman harus benar-benar jaga ketat untuk level stop loss-nya, karena kita nggak tahu nih dia bisa turun sampai mana, karena dari laporan keuangan aja dia mungkin nggak cuan gitu loh, dimana dia bisa kasih kita cuan gitu. Simpelnya sih gitu. Kalau dibilang rugi sih paling dalam sebenarnya sih pernah sih rugi 50% di satu saham, pernah lebih sih malah di satu saham ya. Oke. Gitu. Lumayan ya. Lumayan. Oke.
ini kalau misalkan ngomongin rugi, untung dan segala macamnya bener kayak kata Project tadi. Yang penting tuh kalau misalkan ini tuh kita udah ada plan-nya gitu. Ya nggak sih? Benar. Mau di berapa, mau jual di berapa, kayak tadi Project juga mention mau cut loss di berapa. Jadi itu bener-bener apa ya? Terstruktur, dan kalau misalkan emang kita rugi tuh kita nggak nangis gitu ya. Nggak nyesek, nggak ngenes gitu. Benar. Oke, Benar banget. nih aku mau nanya nih Project soal kuartal 1 nih di 2023 ini, menurut Project akan ada kejadian apa nih? Sebenarnya di kuartal 1 ini masih agak abu-abu ya, karena pada dasarnya kan kita impact dari yang kita takutin kan dari suku bunga ya, dari suku bunga yang terus naik ini. Sebenarnya impact di kuartal 4 ini udah mulai rilis. Sebenarnya beberapa perusahaan sih impactnya bagus, cuman untuk di kuartal 1 sih pasti ada penyesuaian. Jadi kalau dari outlook market juga sih sebenarnya menurut gue sih sampai kuartal 2, kuartal 3 masih agak sideways nih untuk outlook dari IHSG. Jadi ya mungkin yang perlu teman-teman waspadain ya fluktuasinya, karena basically market kita sudah comeback di market-market sebelum zaman corona, di mana memang untuk cari return tuh agak butuh yang namanya effort gitu loh, karena di zaman corona kan tanpa effort pun teman-teman bisa cuan gitu kan. Makanya ya balik lagi, teman-teman harus bisa upgrade diri gitu, bangun skillnya, upgrade diri biar bisa jadi yang terbaik gitu. Oke, I see. Nah, kalau misalkan tadi kan Project sempat mention IHSG tuh. Nah, kalau IHSG kan yang menurut Project untuk saat ini? Kalau IHSG apa namanya, untuk termin pendeknya sih masih sideways ya. Kemarin di pekan lalu ya kita sempat break dari downtrend line-nya, cuman polanya masih satu swing, dalam artian masih belum terbentuk pola reversal. Jadi kategorinya masih cuma rebound. Nah, dilihat pun kondisi sekarang masih cukup masih sideways ya. Kalau dilihat dari ekonomi makro juga yang sangat nge-impact ke market kita, masih agak iji ya, dalam artian masih tarik ulur. Terus juga yang paling ditakutin dari IHSG itu sebenarnya dari outflow asing ya. Kemarin bank-bank Big Four udah rilis laporan keuangan, terus juga hasilnya bagus-bagus, cuman asingnya pun masih belum comeback gitu loh. Jadi menurut Project sih masih ada potensi tekanan untuk IHSG kembali ke level 6.000 sebentar. IHSG itu masih ada potensi ketekan sampai 6.700-an sih, paling nggak sampai 67. Kalau misalkan kuat bertahan baru bisa lanjut menguat jadi reversal gitu. Oke, I see. Nah, itu kan kalau ini nih, kalau kita ngomongin market ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Project soal kita flashback sedikit gitu. Di tahun-tahun lalu atau di tahun sebelumnya, mungkin Project ada nih kesalahan-kesalahan yang Project lakukan sampai kayak berdampaknya tuh lumayan, wah gimana gitu kan. Terus kan melihat juga kemarin kan akhir tahun tuh agak gimana gitu kan, market kan nggak dalam keadaan baik lah, let's say gitu. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu ada nggak sih Project yang bisa Project share, dan mungkin dari kesalahan-kesalahan tersebut juga bisa jadi pelajaran gitu untuk Project maupun baby-baby yang lain. Oke, kalau misalkan pelajaran di tahun-tahun sebelumnya sih balik lagi ya, yang tadi Project bilang bahwa market saat ini itu sudah comeback ke nature-nya market ya, yaitu fluktuasinya tinggi, terus juga akan sulit mencari saham-saham yang naiknya enak gitu loh. Beda dengan market tahun lalu yang sangat-sangat bisa dibilang kayak kepleset pun cuan gitu loh. Jadi kesalahan-kesalahan tahun lalu itu yang mungkin yang perlu kita perbaiki lagi ya, terlena menurut Project ya. Terlena dengan kondisi yang ada sehingga mungkin mengabaikan stop loss, terus juga mengabaikan yang namanya fundamental, terus juga mengabaikan yang namanya sentimen-sentimen yang cukup berpengaruh, sehingga kita tadi ya overconfidence ya. Jadi mungkin kesalahan pribadi dari Project pun itu overconfidence ya, sehingga dari overconfidence tersebut ternyata skenario yang gagal ya kita harus mau nggak mau cut loss. Nah, itu yang mungkin buat teman-teman juga bisa bisa jadi pelajaran gitu. Jangan overconfident,
kita tetap harus sadar bahwa market itu adalah instrumen yang resikonya tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak punya plan yang jelas dan tidak disiplin, ya mungkin teman-teman akan impact-nya akan buruk ke pertumbuhan portofolio gitu. Oke, berarti intinya jangan kepedean gitu ya. Benar. Kayak tadi juga kan berarti udah sempat mention ya, yang dimana tuh kalau misalkan emang kita pengen trading atau invest itu tuh emang udah harus ada plannya gitu. Nah, Benar. Nah itu kan tadi kalau misalkan kita ngomongin soal kesalahan gitu ya. Kalau hal positif nih yang bisa diambil dari tahun-tahun sebelumnya apa nih, Bro Jack? Oke, kalau dibalik lagi yang kesalahan tadi, Project ada nambahin satu lagi nih, karena ini juga cukup penting nih. Di 2020, 2021, 2022 itu banyak banget saham-saham yang lucu-lucu yang baru IPO, yang fluktuasinya juga gila-gila. Menurut Project sih itu mungkin sudah mulai dikurang-kurangi ya, karena menurut Project sih memang balik lagi ya, di perusahaan-perusahaan yang seperti itu kan fluktuasinya tinggi banget ya. Kalau teman-teman mungkin jam terbangnya nggak cukup atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan personalnya, karena kan balik lagi ya, kalau kita mau trading di saham-saham, kalau Bro bilangnya saham lapis legit ya. Jadi balik lagi, kalau untuk trading di saham-saham lapis legit itu kan butuh waktu gitu, butuh butuh ilmu juga. Jadi jangan sampai trading itu malah mengganggu pekerjaan yang ada, harusnya kan hanya untuk berinvestasi gitu. Jadi ya balik lagi, menurut proyeksi kurangi main di saham-saham yang sangat-sangat berspekulasi gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya apa, hal positif ya? Iya, hal positif apa nih yang akhirnya mungkin dari project sendiri tuh harus di-maintain atau mungkin dimaksimalin lagi gitu? Hal positif ya mungkin balik lagi ya dari proteksi juga sih menurut gue. Karena kan kita tahu di 2020 itu terjadi yang namanya resesi ya, sehingga market crash dan segala macam. Jadi dari pelajaran hal itu juga ya, sisi positifnya ya kita memang perlu waspada dengan yang namanya crash. Cuman jangan dijadikan hal yang sangat menakutkan sehingga mungkin teman-teman kayak wah ngeri nih market ini dan segala macam ya. Jadi pada dasarnya ya semua yang turun pasti akan naik, semua yang naik pasti akan turun. Jadi ya hal positifnya teman-teman tetap perlu hal positifnya dengan adanya pelajaran, karena kan project pribadi kan terjunnya di 2015, belum pernah ngerasain yang namanya resesi kan. Resesi kan terjadi di 98, di 2008 dan ya pelajaran yang bagusnya ya setelah resesi itu pasti ada hal yang baik gitu loh. Jadi ya balik lagi, karena semua orang bilang resesi ya nggak usah takut gitu loh. Yang penting teman-teman punya plan yang jelas, punya skenario yang tepat, disiplin dan segala macam, harusnya sih semua itu bisa jadi hal yang positif buat teman-teman gitu. Oke. Jadi positif mindset sih menurut Gojek yang perlu ditingkatin. Oke, positif mindset ya, karena pikiran positif akan membuahkan hasil yang positif juga ya, Bro ya. Benar banget. Oke, sih. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro Jack, saat ini di watchlist Bro Jack nih ada saham apa aja nih? Oke, kalau ngomongin watchlist sih, Project masih mainnya agak defensif, dalam artian ngikutin alur market juga ya. Kemarin baru sell on strength itu emiten-emiten dari sektor metal-metalan ya, terutama kayak NDKA, Info, Antam dan segala macam itu masih dipantau, tapi sudah dijual sebagian. Terus yang sekarang yang lagi benar-benar Project pantau dan kayaknya sih agak menarik itu di sektor infrastruktur sama properti. Cuman memang kondisinya tuh masih spekulasi banget gitu loh. Jadi menurut Project sih ini boleh dipantau tapi jangan langsung disikat ya. Boleh dipantau ya, kita lihat juga sentimen yang muncul apa, karena menurut Project sih mereka turunnya juga udah bottom ya. Kalau infrastruktur turunnya udah bottom banget, bad news-nya juga udah keluar semua gitu loh. Jadi ya menurut Project sih volumenya juga ada ya, boleh spekulasi tapi jangan langsung gede-gede gitu, karena balik lagi masih spekulasi gitu. Jadi ya yang lagi Project pantau sih properti sama infrastruktur sih untuk saat ini ya, karena yang metal-metalan sudah marketnya udah beres gitu. Oke. Kalau perbankan gitu atau mungkin teknologi atau energi juga gitu gimana tuh Project?
Oke, kalau masalah sektoral tuh tahun ini project pecah jadi 4 ya. Dalam artian ada yang attack, ada yang dollar cost average, ada yang defense, sama yang do nothing. Do nothing itu maksudnya kalaupun menarik ya boleh spekulasi itu aja. Jadi yang attack itu project bagi ke sektor energi sama basic material. Energi ini lebih ke minyak ya, bukan coal. Karena fase coal menurut project udah beres, harusnya gantian nih sama-sama energi dari coal ganti ke minyak karena minyak ini cukup menarik juga fluktuasinya karena kalau dilihat sih dari komoditasnya kan sekarang masih level 70-80-an. Dia butuh konfirmasi break di 83. Kalau 83 break itu bisa balik lagi ke 100. Hal ini juga menarik buat saham-saham minyak gitu. Makanya menurut proyeksi energi, basic material tadi yang metal-metalan itu boleh attack ya dalam artian mungkin teman-teman bisa porsinya lebih gede. Nah, untuk yang dollar cost average ini ada industrial sama finance. Ya, industrial ini balik lagi ya, karena tadi ada support metal-metalan, ya yang juga berkaitan dengan ya, Elon Musk lah, apa dan segala macam. Jadi industrial ini cukup menarik kan, kayak otomotif dan segala macam. Nah, kalau dari finance, balik lagi, karena impact tahun ini itu suku bunganya naik terus, ya otomatis yang diuntungkan paling pertama karena suku bunga ini adalah sektor finance. Cuman problemnya memang kita belum tahu nih seberapa bagus penyerapan dari bunga yang tinggi. Karena kan bunga tinggi tapi kalau nggak ada yang minjem kan sama aja bohong tuh perbankan. Jadi makanya menurut gue sih untuk dollar cost average di perusahaan di finance sih masih menarik. Nah, untuk defense-nya tentunya di consumer. Karena consumer itu basicnya dia rajin bagi dividen. Fluktuasinya juga nggak tinggi-tinggi banget, cenderung sideways, jadi lebih aman gitu. At least dividennya sudah bisa nutup dari capital gain atau target dari return teman-teman dalam setahun gitu. Oke, I see. Nah, nih, itu kan tadi kalau sedikit kita bahas soal sektor-sektor gitu ya. Nih, aku mau nanya nih, ini kan hari terakhir Januari banget nih. Nah, menurut Project, Januari effect tahun ini gimana tuh? Januari effect sih menurut project sih ya balik lagi untuk tahun ini memang agak sedikit anomali karena balik lagi kita juga masih menyesuaikan dengan impact dari 2020-2021 ya yang dimana ada resesi dan juga recovery ekonomi. Jadi menurut project sih untuk Januari effect ya balik lagi ya karena marketnya sudah comeback ke kondisi semula di mana fluktuasinya tinggi jadi ya jangan terlalu berharap yang optimis banget ya mainnya yang aman-aman aja. Jadi untuk Januari effect juga ya yang so far sih sektor perbankan laporan keuangan juga udah rilis semua tinggal kita nunggu dividennya nih doang sih paling untuk Januari effect. Jadi ya lebih ke main defensif cari dividen aman bisa take profit ya itu aja sih paling. Oke, I see. Nah, ini by the way, kalau misalkan ada baby-baby atau teman-teman yang lain, boleh nih kalau mau nanya, boleh ditulis di kolom komen atau di question box ya. Biar nanti aku kasih sampein gitu ke project juga. Oke, ini menarik banget ya kejadian-kejadian saat ini. Aku mau nanya sedikit nih, project, soal energi terbarukan kan sekarang mulai ini banget ya kayak kemarin tuh kayak sama ini tuh kayak pengen ini yang apa sih yang listrik itu loh kendaraan listrik. Nah itu menurut project gimana tuh? Nah itu balik lagi ya makanya tadi project salah satunya ada sektor industrial yang menurut project juga cukup menarik karena dari awal mereka bilang bakal ada mobil listrik dan mobil listrik pun menurut project sih ini sudah satu signal bahwa ya industri terkait itu boleh dicicil beli. Jadi kalau dulu project ditanya project saham yang aman untuk diinvest apa? Paling project bilang perbankan karena kondisinya bagus, returnnya oke, terus cetak growth terus dan segala macam. Cuman selain itu, project sekarang udah nemu saham yang menurut project layak untuk dikoleksi terus, yaitu ya tadi sektor industrial dan terkaitnya. Ya, jadi industri otomotif ini menurut project bakal seksi banget, apalagi kalau misalkan memang sudah ada mobil seharga Avanza dijual masif ya. Maksudnya mobil listrik seharga Avanza dijual masif. Itu pasti akan berdampak menyeluruh ya baik dari mobil listriknya, baik dari mungkin finance-nya, juga mungkin dari sisi baterainya gitu kan.
dan lain-lainnya. Jadi menurut Gojek sih ya impact dari ini cukup besar ya. Jadi buat teman-teman yang mau invest ya bisa ambil tier gedenya ya, bisa beli Astra ya. Mungkin yang kecil-kecilnya teman-teman harus cek and recheck lagi dari segi fundamentalnya gitu. Oke, I see. Nah, ini ada yang nanya nih, Bro Jack. Cara lihat market yang sekiranya punya potensi cuan versi Bro Jack itu pakai teori apa? Atau analisanya gimana? Soalnya aku pemula, Bang. Masih bingung harus startnya gimana, takut jadi FOMO katanya. Gimana tuh, Bro? Oke. Nah, kalau project pribadi ya untuk mencari sebuah saham yang menarik itu seperti apa, memang agak panjang ya prosesnya dan segala macam. Cuman basically ya, buat teman-teman yang baru terjun di pasar modal ya, jadi yang namanya trader itu berevolusi. Jadi jangan project sangat-sangat tidak menyarankan ketika teman-teman baru masuk pasar modal langsung trading, apalagi pengen scalping atau pengen nyopet ya, pengen full time trader, jangan ya, sangat tidak menyarankan. Nah, caranya gimana project buat saya baru masuk terjun pasar modal? Cara paling gampang gimana? Pertama tadi ya, teman-teman harus start dari growth investing. Ya, growth investing itu apa project? Growth investing itu adalah sebuah metode yang teman-teman hanya melihat laporan keuangan stok. Ya, laporan keuangan itu yang dilihat apa? Cuman revenue-nya aja. Dan revenue-nya dari tahun ke tahun. Ya, jadi kuncinya cuma 3. Dia cetak laba atau enggak, dia labanya tumbuh atau enggak, terus dia gimana cara dia bayar utang. Ya, mampu nggak dia bayar utang? Kalau utangnya gede, berarti kan ada something gitu loh. Jadi kemampuan dia bayar utang, dia cetak laba sama dia tumbuh atau enggak. Ya, data ini teman-teman bisa dapat di semua sekuritas ya. Jadi dia tinggal lihat net income-nya aja gitu loh. Nah, dari sini nanti teman-teman dari sini ya baru teman-teman akan diasah tuh, oh ternyata sudah mulai nemu nih sahamnya ini, sahamnya itu dan segala macam. Jadi jangan tiba-tiba langsung pengen trading langsung apa. Back to basic, growth investing. Terus cara belinya gimana project? Cara belinya tadi dollar cost average. Beli at any price at any time. Jadi nggak usah mikirin harganya lagi tinggi, harganya lagi rendah, jangan pikirin. Ya, selama 3 tadi checklist, beli at any price at any time. Kalau bisa sih rutin ya. Jadi misalkan teman-teman gajinya tanggal 25 atau tanggal 1, langsung sisihin beliin at any price at any time. Jadi nggak usah mikir dulu. Karena apa? Karena di awal teman-teman yang harus ditumbuhkan itu bukan skill tradingnya, tapi rutinitasnya atau kebiasaan untuk investasinya dulu gitu loh. Karena kalau di ilmu financial planning itu kan teman-teman harus berinvestasi, setup dana darurat, terus juga gimana teman-teman proteksi dan segala macam. Jadi intinya build positif kebiasaan positif dulu gitu loh, baru nanti upgrade ilmu perlahan gitu. Jadi jangan tiba-tiba project trading gimana nih yang langsung cuan, yang langsung arah, jangan. Jadi back to basic, growth investing, beli at any price at any time ketika teman-teman menemukan sebuah saham yang baik. Jadi jangan langsung semua saham dibeli. Ya, maksimum 2 dulu untuk awal-awal ya, sambil teman-teman familiarin sekuritasnya, mungkin familiarin chartnya dan segala macam gitu. Oke, I see. Nah, kalau aku punya ini juga, ada yang bisa aku share juga nih buat menjawab pertanyaan dari satu ini. Jadi biar lebih gampang lagi, bisa buka di Bebas App nih Bro Jack, yang dimana di fitur di search bar-nya itu nanti bakal ada kategori-kategori saham lagi untuk mempermudah. Nah, kalau di Bebas App itu, kita tuh ada scoring by Bebas, yang dimana jadi nanti kita menilai sebuah atau sebuah saham itu berdasarkan dari dividennya, terus kayak kekuatan finansialnya, performance masa lalunya. Nah, itu bakal di scoring by kita. Nah, langsung aja nanti kamu download Bebas, terus kamu ke search bar-nya, terus di situ ada top scoring by Bebas, dan di situ udah pasti banget itu adalah saham-saham pilihan yang oke banget gitu. Itu cara gampang banget ya. Keren. Yes. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih Bro Jack. Mungkin Bro Jack bisa sharing kali ya, sedikit aja kayak 3 rekomendasi saham saat ini. Oke. Kalau saat ini sebentar ya, Bro Jack screening dulu. Boleh. Boleh, sebentar ya.
Karena kalau sekarang itu Project masih pegang yang metal-metalan gitu loh. Belum ada yang menarik buat di switch, cuman kita coba Project coba screen dulu nih yang hari ini agak menarik nih apa nih ya. Bentar. Biar lebih enak Project coba cari ya. Karena marketnya kan lagi agak koreksi dulu ya, karena memang impact dari laporan keuangan udah pada beres, jadi orang menyesuaikan sama ekspektasi ya. Cuman balik lagi ya, kondisi saat ini teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau dari sini sih yang munculnya sih rata-rata properti sama konstruksi ya. Jadi mungkin Project bisa rekomendasiin dari konstruksi, tapi masih spekulatif ya. Jadi jangan langsung buy all in. Ya, pertama ada Waskita ya. Waskita ini dia baru keluar dari zona downtrendnya, ya dari stokastik juga dia udah keluar dari zona downtrendnya. Tinggal tunggu koreksi dikit, teman-teman boleh reakumulasi ya, boleh spekulatif lah untuk Waskita. Terus juga ada dari properti yang menurut Project sih tinggal tunggu breakout buy ya, yaitu Project lebih suka tuh Sumarekon. Sumarekon teman-teman bisa breakout buy di level sebentar 6.15 ya. Jadi kalau Sumarekonnya terkonfirmasi break di atas 6.15, teman-teman boleh spekulatif ya. Dan terakhir yang satu yang Project pantau juga ada saham Elsa. Elsa ini lagi uji coba MA20 di 306. Jadi kalau misalkan dia kuat bertahan, dan teman-teman juga coba pantau dari crude oilnya, kalau misalkan dia sukses break di 82, harusnya Elsa bisa main ke 360-an. Jadi tadi ada Waskita boleh spekulatif buy ya, tunggu koreksi. Kalau SMRA breakout buy, kalau Elsa coba teman-teman sambil pantau minyaknya gitu. Itu aja sih 3 yang menurut Project sih cukup menarik untuk minggu-minggu ini. Oke, mantap. Wah, thank you nih rekomendasi sahamnya Project. Sekarang aku ada satu lagi nih, rapid fire question. Gimana? Oke, Project rapid. Oke. Nah, jadi nanti Project sebutin satu saham yang jadi jagoannya Project ini di masing-masing sektor. Jadi nanti aku akan menyebutkan 5 sektor dan Project bisa pilih satu masing-masing dari sektor tersebut. Siap? Oke, siap. Oke. Yang pertama ada consumer. Apa tuh kalau consumer? Consumer saat ini ya agak menarik sih, harusnya Java ya. Oke. Kalau consumer sih Java, ya menurut Project sih cukup menarik. Tinggal dia tunggu break 1.400 lah, 1.400 di break sih harusnya bisa ke utara. Oke. Yang kedua nih, banking. Banking BRI. Nah, ini menarik nih, BRI nunggu laporan keuangan nih. Kalau stock share juga sih harusnya lebih ini, karena kalau BCA itu terlalu dibebani sama asing sama juga IHSG ya. Jadi dia itu lagi jadi drive disupirin sama asing banget. Jadi menurut Project sih untuk banking lebih asik kalau di BRI sih. BRI. Apalagi nih harapannya laporan keuangannya bakal stock share lagi nih. Jadi ya BRI sih kalau banking. Oke, yang ketiga teknologi. Teknologinya agak tricky ya. Project sih sukanya lebih kebuka ketimbang Goto. Oh iya. Karena menurut Project sih buka itu dia sudah sadar diri bahwa bisnis startup udah nggak menarik, jadi kan dia juga jadi kayak bisnis investasi gitu kan. Jadi menurut Project ya lebih realistis gitu loh. Okay. Dia bisa lebih sadar diri lah. Oh, gue tuh yang tadinya ini gue ada duit banyak, daripada gue capek-capek ngejar market share, lebih baik gue investasi aja, lebih jelas gitu, lebih cuan gitu. Makanya buka sih menarik. Oke, lebih apa ya? Iya benar, lebih sadar diri ya dia ya. Iya. Oke. Yang keempat ada telco. Kalau telco sih Project ke Excel ya. Telkom agak berat karena ada sentimen Goto, jadi lebih ke Excel sih.
Oke. untuk telco. Nah, terakhir tadi properti. Kalau properti kayaknya yang tadi disebut nih. Atau mau beda? Benar. Itu doang. Sumarekon. Karena Project kan tinggalnya di Depok kan. Depok juga sering ke Bogor juga kan. Jadi di Bogor itu menurut Project sih Sumarekon cukup sukses sih menurut Project. Jadi kalau si Putra tuh yang Project tahu suksesnya tuh di Bali. Di Bali properti si Putra tuh bagus banget. Cuman kalau Sumarekon menurut Project sih di Bogor tuh masif banget, dan juga Project sempat cek itu yang tahap pertama langsung sold out, tahap kedua sold out. Jadi ya tinggal bandarnya jadi mau naikin apa enggak. Oke, wah mantap. Ini berhubung udah nggak ada yang mau nanya lagi, atau mungkin masih ada yang mau nanya, ini aku masih mau buka nih. Tapi nih, main gitar tuh ya, ada gitar di belakang. Pajangan aja. Oke. Nih tadi kan sedikit ngebahas properti ya, Project ya, yang dimana kayaknya kalau tahun lalu itu properti itu kita lihat nggak oke lah gitu ya. Nah, kalau menurut Project sendiri, kira-kira nih di Q1 nih properti akankah naik atau kayak gimana tuh Project? Nah, ini agak sulit dijawab ya, karena balik lagi ya, kalau dari segi fundamental menurut Gojek sih masih bakal banyak potensi ya, karena balik lagi memang properti sekarang bukan terpusatnya di kota, tapi terpusat sudah di pinggir-pinggir. Jadi memang daya beli masyarakat tuh sebenarnya masih oke untuk harga-harga di pinggir gitu loh. Jadi masih kayak affordable gitu loh. Jadi menurut Gojek sih kalau dari segi fundamental masih oke. Cuma problemnya kalau kita bicara saham ini kan kita juga melihat perspektif dari para investor, karena kan yang gerakin juga bukan emiten lagi, tapi memang investor. Nah, problemnya perspektif investor ini masih mikir bahwa properti ini bubble, itu pertama. Terus juga properti ini kena impact dari suku bunga. Sebenarnya menurut Gojek memang kena impact suku bunga, tapi sebenarnya karena waktu itu juga sempat Project nanya-nanya perumahan, jadi justru bank-bank tuh sekarang banyak diskon gitu loh. Banyak diskon dan segala macam. Jadi ya menurut Gojek sih untuk balik lagi ke daya beli sih sebenarnya masih oke aja gitu loh. Jadi ya karena perspektif ini sehingga marketnya juga fluktuasi di sentimen lain juga lebih seksi. Jadi menurut Gojek sih memang lagi belum waktunya aja sih gitu. Jadi ya untuk kalau dari segi fundamental masih banyak future-nya ya, karena semua orang masih butuh properti ya, apalagi sekarang balik lagi tadi pembangunannya nggak di kota lagi tapi sudah di pinggir-pinggir ya. Jadi ya menurut sih dari segi fundamental masih oke, tapi dari perspektif market aja nih yang belum tertarik di sektor properti gitu. Oke, I see. Wah, kayaknya udah cukup banget nih penjelasan soal properti. Kayaknya dan obrolan mungkin kita cukupi dulu kali ya, karena berhubung nggak ada yang nanya juga nih. Mungkin nanti kita next time bisa ngobrol panjang lagi soal sektor, soal emiten, dan lain-lain sama Project. Boleh kali ya Project ya? Boleh. Oke, thank you so much ya Project. Udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol bareng sama Baby, sama teman-teman yang lainnya juga. Sukses terus untuk Project. Terima kasih. Dan buat dadah. Dan teman-teman yang lain atau baby yang masih pengen ngobrol nih sama Project, boleh banget langsung follow IG-nya @project_mh ya bro ya. Benar banget. Oke. Dan jangan lupa juga baby buat follow TikTok, Twitter, dan Instagram @bebasinvestasi. Dan ini pengen kasih info juga nih, kalau besok kita bakal perdana live di TikTok ngobrol sama Kak Windy soal sektor underdog di 2023. Jadi jangan ketinggalan ya, ada di jam 7 malam. Well, aku Ramel pamit undur diri. Terima kasih banyak Project, terima kasih semua baby. Jangan lupa buat investasi di @bebasinvestasi, ada di Play Store dan di App Store kalian. See you, thank you Project.